Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube Jagoan Kancil ini adalah channel yang khusus membahas para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia, baik itu dari komik, film, novel, maupun media-media yang lainnya. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena beberapa waktu belakangan kayaknya aku udah lama banget nggak upload video. Seminggu kayaknya aku nggak upload video ya. Sorry, sebenarnya banyak banget yang pengen aku bahas. Karena aku pengen bahas senjata-senjata di Satria Dewa Gatot Kaca lagi. Aku juga pengen bahas Wiro Sableng. Juga aku pengen bahas komik Volt ini gitu kan. Keren-keren banget jagoannya. Cuman beberapa waktu yang sebelumnya aku moodku lagi berantakan banget. Jadi aku takut malahan nanti jadi nggak fokus gitu kan bikin video. Aku udah nyoba bikin beberapa video, cuman hasilnya jadi berantakan. Jadi akhirnya nggak aku upload, sorry. So, aku dikirimin ini sama Pak Adi Prabowo. Thank you so much Pak Adi. Pak Adi ngirimin ini. Yeay, ini adalah buku Bumi Langit Prolog Revolusi tahun 2017 ya. Jadi buku ini sebenarnya udah cukup langka, bisa dibilang seperti itu ya. Karena buku ini waktu diterbitkan tahun 2017 masih kayaknya terbitnya nggak terlalu banyak juga gitu kan. Lalu di toko online seperti Shopee dan Tokopedia segala macam juga jarang ditemukan ya. Bumi Langit sendiri juga sudah sepertinya tidak akan menerbitkan buku ini lagi gitu loh. Karena ini sudah sudah tidak relevan, bisa dibilang seperti itulah. Karena buku ini adalah buku untuk intro ya, untuk memperkenalkan komik-komik yang akan dirilis oleh Bumi Langit saat itu gitu loh. Tapi ada beberapa dari sini yang memang sudah tidak relevan lagi. Jadi sepertinya memang tidak akan diterbitkan lagi. Kalaupun Bumi Langit mau menerbitkan buku prolog ini lagi, sepertinya akan ada beberapa perubahan yang harus dimasukkan. Jadi bukan menerbitkan ulang ini gitu. Jadi ini udah nggak terbit. Aku senang banget bisa pegang buku ini. Thank you buat Pak Adi Prabowo. Jadi buku ini covernya seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ada 8 jagoan ya. Sri Asih, Gundala, Virgo and the Sparklings, Godam Perempuan. Wah, ada apa ini? Lalu si Buta dari Gua Hantu, Maza, Aquanus, dan Mandala. Ya, ada 6 jagoan di dunia modern, lalu ada 2 di dunia jawara, yaitu Mandala dan si Buta dari Gua Hantu ya. Cover belakangnya lebih unik lagi. Ya, mereka masing-masing siluet, tapi kalau kalian perhatikan di situ ada beberapa elemen angin, api, tanah, air, dan segala macamnya. Ada apakah ini? Ini adalah 8 penerus dari kerajaan-kerajaan kuno di era legenda. Ya. Jadi kalau kalian baca komik Jaga Bumi, kalian tahu pasti kan kalau di komik Jaga Bumi disebutkan ada 3 kerajaan kuno. Yang pertama adalah kerajaan Rawaya dari para Sri Asih. Lalu habis itu ada kerajaan Wiba dari kerajaannya para Aquanus, dan lalu ada kerajaan Godam dari para Godam, seperti itu. Dan ternyata kerajaan di Bumi Langit era legenda bukan cuma 3 guys, tapi ada 5 lagi. Jadi totalnya ada 8 gitu kan. Dan di sini ada Sri Asih ada, lalu di sini ada Aquanus dan juga ada Godam ya. Tapi di sini juga ada beberapa tokoh lain, seperti misalnya Gundala yang di belakang di sini ditulis berelemenkan petir, yang artinya ada kerajaan petir di era legenda. Wah, dan ini menurun ke Gundala. Lebih menariknya lagi, di sini ada Virgo guys. Virgo, dan di sini ditulis dari elemen api. Apakah Virgo berasal dari kerajaan era legenda yang memiliki elemen api? Nah, ini kalau aku jujur agak nggak sabar sih buat masuk ke ranah ini gitu kan, karena penasaran banget ini yang bisa dibahas. Kalau misalnya kita udah tahu sedikit aja yang bisa dibahas banyak banget loh. Sayangnya kita masih belum tahu apa-apa, hanya 3 kerajaan itu doang gitu kan. Kerajaannya Sri Asih, Godam, sama Aquanus. Yang lainnya masih kosong, masih belum dibahas sama sekali gitu kan. Oke, di sini halaman pertamanya ada intro ya. Di sini Bumi Langit mengumumkan kalau mereka sudah mengumpulkan para karakter-karakter legendaris ini seperti si Buta dari Gua Hantu, Gundala, Sri Asih untuk berkumpul di sebuah satu jagat, di sebuah satu dunia, di sebuah satu universe ya, yang nantinya kisah mereka akan berkelanjutan dan menyatu menjadi satu gitu kan. Ada di satu dunia soalnya kan, jadi kejadian-kejadiannya saling bersinggungan gitu kan. Buku ini adalah sebuah prolog untuk memasuki jagat baru, jadilah bagian di dalamnya.
Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini adalah prolog intro atau iklan gitu kan. Oke, di halaman selanjutnya udah mulai ada cuplikan untuk komik-komik yang saat itu mereka rencanakan untuk rilis gitu kan. Yang pertama adalah Di Zaman Jawara pada tahun 1750 di Banten. Kawanan siluman buaya putih menyerang penduduk. Seseorang bersumpah untuk menjadi mimpi buruk bagi para siluman pengganggu manusia. 1 abad kemudian, masih di Banten, muncul pendekar mengerikan bernama Mata Malaikat. Warga juga mengaku melihat penampakan pendekar buta keluar dari gua hantu. Nyaris 2 abad kemudian di zaman modern, seorang wanita sakti muncul menghentikan perburuan liar di Sumatera. Penduduk setempat menghubungkan kejadian ini dengan legenda Dewi Keadilan yang menitis pada para wanita terpilih sepanjang zaman. Di tahun yang sama, 3 gadis remaja berkumpul di Surabaya mengikuti audisi idola remaja. Salah satu dari mereka punya bakat lainnya, bakat luar biasa yang bahkan dia sendiri juga masih belum mengerti. Di tahun yang sama, sesosok makhluk laut raksasa muncul di Selat Karimata. Para peneliti juga menemukan jejak peradaban tua di bawah samudra. Di tahun yang sama, beberapa mural misterius bermunculan di kota Bandung. Di tempat itu juga selalu muncul sosok misterius dengan pusaka ajaibnya. Konon, ia adalah pewaris para penjaga pusaka dari masa ke masa. Di tahun yang sama, masyarakat Yogyakarta digegerkan dengan kemunculan sosok misterius yang disebut sebagai hantu petir. Sosok ini beberapa kali menghentikan aksi para penjahat. Di tahun yang sama di Jakarta, muncul 3 sosok manusia berterbangan di angkasa. Nah, 2 yang terakhir ini, Gundala dan Godam, sepertinya sangat berbeda dengan yang sekarang mereka rencanakan ya. Karena setelah itu yang mereka rilis adalah komik Gundala Son of Lightning. Dan di sana baik cerita maupun desain dari Gundalanya sudah sangat berbeda dengan yang mereka rilis gitu kan. Lalu untuk komik Godam yang direncanakan akan rilis setelah komik Gundala. Dan sampai sekarang pun komik Godam ternyata masih belum dirilis juga gitu kan. Yang mereka rilis selanjutnya malah komik Virgo and the Sparkling Season 3. Lalu komik Sri Asih Celestial Goddess yang ada di Webtoon. Lalu juga mereka merencanakan komik Bayangkara dan komik Nusantara. Masih belum ada berita apapun seputar komik Godam. Tapi aku cukup mengerti sih, mungkin komik Godam direncanakan rilis bersamaan dengan film Godam dan Tira nanti, mungkin gitu kan, biar disesuaikan juga dengan tema ceritanya dan sekalian dijadikan ajang promosi juga. Karena kalau filmnya tayang kan orang-orang jadi lebih penasaran sama komiknya gitu kan. Jadi aku cukup mengerti kalau komik Godam dimundurkan sedikit, aku mengerti sekali. Ya, jadi beberapa perubahannya adalah di sini Rengganis mewakili tokoh Sri Asih. Sementara kita sudah tahu kalau ada Sri Asih kedua di sini, yaitu Alana. Yang sepertinya Alana justru adalah Sri Asih yang asli. Kalau begitu Rengganis ini siapa gitu kan? Masih harus ada update di buku ini. Lalu kalau kalian perhatikan di sini juga Maza di sini berambut coklat. Sementara di komik Maza Prince of Dream, Maza sudah berambut putih perak panjang gitu kan. Lalu yang paling jelas inilah ya, komik Godam masih belum rilis dan di sini disebutkan Godamnya di sini perempuan gitu kan. Di sebuah apa ya, aku lupa aku nonton di mana. Tapi Godam perempuan ini bernama Ayu gitu kan. Dia adalah pelayan di sebuah kafe di Ubud, Bali. Aku baca seperti itu. Dan kalau kalian perhatikan di sini Godamnya ada 3 kan? Ada 3. Di sini yang paling atas adalah Godam Awang yang kita kenal ya. Lalu yang paling bawah ini adalah Pandu. Pandu ini adalah apa ya? Pandu ini adalah karakter Godam yang muncul di komik Godam Reborn. Komik Godam Reborn ini ditulis oleh Fajar Sungging. Fajar Sungging ini adalah anak dari Pak Widodo Nur Slamet, pencipta komik Godam gitu kan. Jadi Pak Fajar Sungging ini melanjutkan komik ayahnya di komik baru yang berjudul Godam Reborn. Di komik Godam Reborn ini tokoh bernama Pandu muncul gitu kan. Nah, tapi komik Godam Reborn ini sepertinya nggak masuk Bumi Langit sih. Jadi tapi sepertinya karakter Pandu ini mungkin akan muncul di komik Bumi Langit nanti, tapi akan diperkenalkan ulang gitu kan. Diperkenalkan ulang sesuai dengan cerita yang mereka susun mungkin. Lalu yang ini jelas tadi aku udah jelasin gitu kan. Ini Ayu. Jadi ada 3 di sini Godamnya, yaitu Awang, Pandu, dan Ayu. Tapi lagi-lagi ini adalah sebuah rencana yang sepertinya masih belum kelihatan kemana ujungnya. Jadi
sepertinya masih bisa diganti gitu kan. Jadi kedepannya kalau ada komik Godam kita nggak bisa berpatokan sama ini. Bisa aja mereka merilis komik Godam ini, bisa juga enggak gitu loh. Bisa juga rencananya berubah. Banyak soalnya di sini yang berubah, Gundala aja berubah total gitu kan. Oh ya, di belakang sini ada di sini ada sketsa dari si Buta dari Gua Hantu buatan Iwan Nazif. Di sini kita lihat sedikit bahwa kostumnya agak sedikit berbeda, terutama di bagian sepatunya ya. Lalu di sini juga ada sketsa dari Sri Asih buatan Alti Firmansyah. Kalau ini sih beda banget sama karakter Ganis yang kita kenal sekarang ya. Sama Alana pun sepertinya beda banget desainnya, seperti itu kan. Dan saat aku dikirimi komik ini oleh Pak Adi, di dalamnya ada 2 buah kartu. Ini kartunya adalah Aquanus. Lalu yang ini adalah Mandala Siluman Sungai Ular. Aku suka banget gambar Mandala Siluman Sungai Ular ini, gila desainnya. Dan ini komiknya masih belum nyampe ke komik Siluman Sungai Ular ya, masih ke Golok Setan ya. Aquanus by the way ini aku desainnya banyak. Wow, ini desainnya bisa dibilang cukup kontroversial di antara para fans ya. Tapi kalau aku pribadi sih aku suka banget sama desainnya. Kostum Aquanus juga di komiknya ada beberapa, bukan cuma ini doang. Tapi jelas ini yang main gitu kan, yang utama gitu kan. Tapi aku tetap suka sih. Oke guys, video ini udah terlalu panjang ya. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku @jagoan.kancil di Instagram dan @jagoan_kancil di Twitter. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.